Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hanida Asmul Aziz, mahasiswi Ekonomi Syariah di STAI Tambihul Khofilin Banjarnegara. Berhubung program studiku adalah Ekonomi Syariah, maka pada kesempatan yang bahagia ini kita akan belajar tentang perbankan syariah. Perbankan syariah yaitu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 dijelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Contoh perbankan syariah di Indonesia itu ada banyak. Salah satunya adalah PT Bank Syariah Indonesia, yang mana pada tanggal 1 Februari tahun 2001, 3 bank BUMN telah resmi ikut bergabung, yaitu ada Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, dan juga contoh lainnya ada Bank Mega Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Aceh Syariah, dan lain sebagainya. Banyak sekali bank-bank syariah yang telah berdiri di Indonesia. Nah, sejarah perbankan syariah sebenarnya itu sudah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang mana pada zaman dahulu ketika zaman Rasulullah, kegiatan seperti misalkan penitipan barang, kemudian meminjamkan harta untuk kepentingan konsumsi dan kepentingan bisnis, atau pengiriman uang itu sudah terjadi sejak zaman Rasulullah. Yang mana pada zaman itu Rasulullah itu mendapat julukan Al-Amin, yaitu orang yang sangat dipercaya. Jadi Nabi itu sangat amanat dalam menjaga semua barang orang yang dititipkan kepada beliau. Tidak hanya orang yang beriman kepada Rasulullah, orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah pun mengakui bahwa Rasulullah ini memiliki sifat Al-Amin. Nah, maka Rasulullah itu banyak sekali dari masyarakat Mekah yang menitipkan barang kepada Rasulullah. Hingga pada akhirnya ketika Nabi akan hijrah ke Madinah, Nabi mengutus kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang penduduk Mekah yang dititipkan kepada beliau. Berbeda dengan sahabat Zubair bin Awam. Kalau sahabat Zubair bin Awam, beliau tidak mau menerima penitipan barang, tetapi beliau menamakannya dengan akad pinjaman. Karena apa? Menurutnya, ketika barang itu atas nama akad pinjaman, berarti sahabat Zubair itu bisa menggunakan barang itu seutuhnya, sesukanya dia. Kemudian karena itu adalah barang pinjaman, sudah otomatis maka harus dikembalikan secara utuh. Sedangkan di Indonesia, perbankan syariah ini mulai inisiatif akan diadakannya bank syariah ini itu sebenarnya dimulai pada tahun 1980, yang mana pada waktu itu melalui diskusi-diskusi yang bertemakan bahwa Bank Islam menjadi pilar ekonomi Islam. Tetapi itu hanya masih uji coba. Kemudian pada tahun 1990 MUI, yaitu Majelis Ulama Indonesia, baru mulai merumuskan tentang pendirian Bank Syariah Indonesia, yang kemudian pada tanggal 1 November tahun 1991 telah resmi berdiri bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia, yang telah diresmikan pada tanggal 1 Mei tahun 1992 telah resmi beroperasi. Selanjutnya adalah karakteristik dari perbankan syariah. Nah, di antara karakteristik perbankan syariah yaitu berdasarkan prinsip syariah, yaitu sesuai dengan tuntunan atau ajaran dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, uang itu dijadikan sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan. Kemudian selanjutnya, beroperasi dengan sistem bagi hasil. Dan yang keempat,
tidak menjadikan bunga sebagai alat untuk memperoleh keuntungan. Kemudian, tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan sektor real. Selanjutnya, azas utama dari perbankan syariah yaitu kemitraan, keadilan, transparansi, dan juga universal. Dan yang pasti, menghindari maisir, gharar, dan juga riba. Prinsip dasar perbankan syariah itu ada dua. Yang pertama adalah prinsip titipan atau simpanan. Dan yang kedua adalah prinsip bagi hasil. Di sini ketika kita akan melakukan transaksi bisa menggunakan dengan akad mudorobah atau musyarakah atau murobahah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, di situ tertera bahwa fungsi dari perbankan syariah dan juga unit usaha syariah yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Kemudian, bank syariah dan unit usaha syariah juga bisa menjalankan fungsi sosial dalam lembaga Baitul Mal, seperti menerima dana dari zakat, sedekah, infak, dan juga wakaf. Dan yang terakhir, bank syariah juga berfungsi sebagai alat transmisi kebijakan moneter. Beberapa tujuan dari bank syariah yaitu mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah sesuai dengan syariah agar terhindar dari praktek ribawi. Selanjutnya yaitu menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut Islam. Selanjutnya, menghindari bunga bank uang yang dilaksanakan oleh bank konvensional. Selanjutnya yaitu menghindari al-ihtinas. Al-ihtinas yaitu menahan uang dan membiarkannya menganggur tanpa diputar. Selanjutnya, untuk menciptakan keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan dengan kegiatan investasi. Dan yang terakhir, untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-Islam, yang mana menjadikan umat Islam berada di bawah kekuasaan dari bank itu sendiri. Sekian belajar kita pada sore hari ini, semoga bermanfaat dan semoga kita semua selalu mendapat lindungan dari Allah, kita selalu diberi kesehatan dan segera pandemi ini segera berakhir agar kita bisa belajar tatap muka lagi. Sekian pertemuan kita pada hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.